Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf hadirin sekalian terlambat karena memang baru selesai dari masjidnya, agak lebih siang sedikit. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf. Apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf ini. Kita rajin sholat insya Allah. Berusaha 5 kali sehari. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengevaluasi kualitas sholat kita. Jangan sampai sholat kita rutinitas saja, ya rutin, dan kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Padahal kan yang paling penting bukan kita puas dengan yang kita lakukan, tetapi kita sesuai tidak dengan yang Allah perintahkan. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini memang intinya adalah zikrullah. Dalam sholat kita, kehusuannya adalah seberapa banyak kita mengingat Allah. Karena sholat itu full ya, dari awal, dari takbir, diakhiri salam, itu full. Ingat kepada Allah. Takbir, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, semuanya zikrullah. Ruku, iktidal, sujud, doa di antara dua sujud, semuanya adalah zikrullah. Kemudian tahiyat dan salam. Salam juga bagian dari zikrullah. Sering sekali kita melaksanakan sholat, ya bagi yang sebagian ya, sholat itu asal saja dilakukan. Dari mulai wudhu, asal-asalan, kemudian takbir, dan selama sholat, pikiran kemana-mana. Tidak menyadari dirinya sedang takbir, Allahu Akbar, dan tidak dipahami itu adalah sebuah zikrullah. Baca Fatihah juga asal saja, alhamdulillah. Ya, kita berbisik-bisik, bahkan ada yang diam, mulutnya dikatupkan, lalu baca Fatihah begitu, dan baca surat pendek, tiba-tiba sudah ruku. Dalam ruku subhana rabbiyal azim juga tidak disadari, sudah berdiri lagi, tidak, bahkan kadang tidak tahu tadi sudah sujud atau belum. Ada yang bersujud tapi dia sujud asal sujud subhanallah, subhanallah, seakan mulut sudah bunyi. Demikian pula Allahu Akbar, subhanallah. Cepat sekali semuanya dilakukan. Apakah seperti ini sholat yang diinginkan Rasulullah SAW, yang diperintahkan Allah? Pertanyaannya sederhana, di mana ingat kepada Allahnya? Memangnya harusnya bagaimana? Ya, sholat yang khusyuk itu harusnya sholat yang paling bagus itu adalah sholat yang yakin bahwa sholat ini perintah Allah. Allah memperhatikan dirinya ketika sedang sholat, mengetahui pikirannya, mengetahui hatinya, menyimak ucapannya, memperhatikan gerak-geriknya. Ini zikrullah juga, ingat Allah ya. Dan Allah lah yang menilai, kita sedang dinilai sholat kita, dan sholat kita menentukan membuka pertolongan Allah atau tidak, atau bahkan termasuk orang yang lalai dalam sholat. Sholat itu menentukan nanti pertolongan Allah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, dan jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya membuka pintu pertolongan Allah. Nah, pertanyaan ini penting sekali bagi kita ya. Seberapa banyak ingat Allah dalam sholat?
Ada yang ketika sholat fokus kepada hafalan. Ada yang sholat fokus kepada yang bagian senang tahsin, sibuk tahsinnya berusaha. Ini baik semuanya ya kalau karena Allah. Ada yang sholat sibuk menerjemahkan. Yang enak adalah yang bisa sholat itu sambil membaca bacaannya, sambil memahami artinya, sambil merasa ditatap, disimak, diperhatikan oleh Allah yang Maha Agung. Wah, kehusuan seperti ini yang membuat tunduk dan menikmati setiap bacaan, setiap gerakan, dinikmati karena merasa sedang berhadapan. Ini seperti sekarang di medsos ini, tapi medsos agak lebih berat untuk khusyuk ya. Ada yang langsung, kalau berhadapan langsung kecenderungannya lebih khusyuk. Kalau seseorang berhadapan langsung dengan orang yang sangat dihormati, misalkan ketemu guru dan betul-betul guru yang sangat baik, yang sangat ikhlas, sangat berilmu, sangat tulus, sangat sayang. Waduh, kita berada di hadapan guru itu benar-benar serius menjaga sikap, menjaga ucap. Jangankan yang begitu, yang mau pinjem uang saja, kalau datang ketemu, aduh Pak, saya dalam kesulitan. Saya benar-benar sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiap kata-katanya tuh benar-benar berisi. Ada katanya, ada hatinya, ya. Menghadap dengan penuh ketundukan. Tolonglah Pak, ya. Nah, itu sudah merupakan bagian kehusuan. Kenapa? Karena menyadari posisi dirinya dan menyadari siapa yang berada di hadapannya dan sadar dengan apa yang dia katakan, dia lakukan akan sangat berefek. Tidak petantang-petenteng ya, tidak ngomong pinjemin saya duit dong. Enggak, karena itu akan berefek kepada tidak diberi ya. Tapi kalau dia sadar siapa dirinya sedang perlu dan siapa yang berada di hadapannya, kemudian dia betul-betul memang sangat perlu pertolongan, maka akan mengatur kata, sikap, hatinya, ketundukannya. Nah, kurang lebih sederhananya adalah minimal harusnya seperti itu. Dalam sholat itu kita seorang hamba sangat memerlukan pertolongan Allah, dan ini perintah Allah lagi sholat itu. Tapi sholat ini untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah ya. Sholatnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah, tapi Allah tidak mendapat manfaat apapun, tidak memerlukan sholat kita, kita yang memerlukan sholat kita. Jadi seyogianya sholat itu benar-benar datang seorang hamba kepada Tuhannya, Rabbnya, dengan penuh ketundukan, bersih-bersih, berpakaian rapi. Aduh, seperti Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kalau sudah wudhu itu sudah beda suasana hatinya tuh ya. Merunduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika takbir tuh, aduh, kerasa sedang berada di hadapan Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah. Aduh, sepertinya nikmat kalau kita bisa begitu ya. Juga baru ingin. Tetapi orang-orang yang serius kepada Allah pasti serius tentang sholatnya. Pertanyaannya, kenapa kita jarang khusyuk? Penyebab utamanya kita kurang ilmu. Dan lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu, kita kurang paham arti sholat. Kita nyaris takbir itu tidak ingat kepada Allah. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Ada berbagai jenis ya iftitah.
itu juga kurang paham. Fatihah kita juga ada yang kurang paham artinya, walau kita sering membacanya tapi kita tidak paham terjemahnya. Juga sholat, bahkan Al-Ikhlas, surat pendek saja kita tidak paham. Kita baca ayat kursi, kita tidak paham artinya. Penyebabnya sederhana, tidak belajar. Kita rutinitas saja, seakan-akan sudah cukup. Ada kita belajar menghafal, bagus sekali menghafal ayat-ayat Quran. Tapi belum tentu juga kita serius menghafal artinya, memahami artinya. Memang yang paling beruntung yang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, sehingga mendengar Al-Quran dibacakan seperti sekarang, sedang mendengarkan ceramah ini. Mudah saja untuk memahaminya. Kalau sudah belajar, maka setiap orang baca Quran seperti sedang menyimak orang yang ngobrol dalam bahasa Indonesia yang sudah dipahami. Udah paling enak itu. Sehingga imam baca surat yang panjang pun bisa dinikmati karena merasa dan memahami. Dan tidak ada yang lebih indah selain daripada kalamullah. Kalau orang bicara saja sudah kadang dianggap menyenangkan, apalagi kalau kalamullah tidak bisa ditandingkan keindahannya dengan kalam orang. Nah, ini perlu sekali kita evaluasi karena kita suka merasa sudah sholat. Sholat yang mana? Saya sudah sholat. Saya sholat di masjid. Saya tahajud. Saya duha. 40 rakaat saya sehari. Yang wajib dan sunnah. Tapi kenapa hidup saya kok belum dikabulkan aja? Ya sholat yang mana? Sholatnya seperti apa? Saya sudah sholat, sujud saja lama. Ya, kan sholat bukan cuma sujud, ya. Benar ingat ke Allah tidak dari awal, dari Fatihahnya, dari iftitahnya. Terus apakah rapat ingat ke Allahnya atau bolong-bolong? Kalau ingat kepada Allah, itu lampunya nyala. Kalau lupa ke Allah itu lampunya mati. Jadi seperti apa sholatnya? Gelap atau terang? Kalau ingat kepada Allah, diibaratkan seperti hidup ya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang ingat kepada Allah dan yang lupa kepada Allah seperti orang hidup dan mati. Itu sabda Rasulullah. Jadi kalau kita sholatnya nggak ingat ke Allah, ya berarti ya seperti mayit. Yang ingat ke Allah lah yang berisi itu. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya harus benar-benar evaluasi dulu. Jangan sampai kita merasa sudah puas dengan sholat kita selama ini, padahal boleh jadi sholatnya kurang berkualitas di sisi Allah. Ada yang terus saja rutin begitu. Tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Bahkan ada yang berkurang jumlahnya, lebih buruk lagi waktunya, sisa-sisa waktu. Waduh, pada sholat ini pilarnya. Mari belajar. Belajar apa? Belajar arti sholat. Belajar arti dari bacaan-bacaan sholat. Mulai Fatihah atau yang paling sering kita baca selain Fatihah. Belajar dipelajari artinya sehingga ketika kita membaca, memahami yang kita baca. Itu pasti sangat berbeda. Pasti sangat berbeda ya. Kemudian belajar juga fikihnya sholat. Jadi jangan sampai kita sholat hanya ikut-ikutan atau modal zaman pelajaran SD dulu atau kata orang. Jadi kita sendiri ragu dengan sholat kita ini benar atau tidak. Karena ya kita nggak bulat pengetahuannya. Belajar tidak lama kok, tidak sulit. Bagaimana cara sholat Rasulullah SAW.
Kemudian dengan ilmunya itu juga belajar meningkatkan keyakinan bahwa kita itu sedang ditatap Allah, sedang diperhatikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti ya, mengetahui apapun yang kita lakukan. Wa huwa alimun bidatis sudur. Dan Allah mengetahui dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awidharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakanlah atau engkau zaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Dilatih untuk meyakini bahwa sholat ini diperhatikan Allah. Tapi yang paling penting adalah kita itu seperti harus menyadari kita tuh hamba. Saya itu hamba, makhluk ciptaan Allah, milik Allah. Mematuhi perintah menghadap kepada Tuhan semesta alam, Tuhan kita, Rabb kita. Yang menguasai, yang menentukan, yang menggenggam segala-galanya. Ini kita menghadap. Jadi segala-galanya tuh tergantung Allah. Kalau Allah iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ada, tidak ada, tidak ada. Mudah, mudah. Susah, susah. Semuanya sembuh, sembuh. Tetap sakit, tetap sakit. Semuanya tergantung Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sholat itu kesempatan emas bagi kita untuk meminta pertolongan Allah. Rabbi firli. Ampuni saya. Warhamni. Sayangi saya ya Allah. Benar-benar mohon kasih sayang Allah. Karena kita tidak akan selamat dengan amal-amal kita. Kita selamatnya dengan rahmat Allah ya. Wajburni, cukupi semua kekurangan saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat. Jangan sampai kita menjadi makhluk hina dina. Kalau orang diangkat derajatnya oleh Allah, dia akan dipersulit berbuat maksiat. Warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Berikan saya rezeki, tentu rezeki yang baik yang kita inginkan ya. Rizqon thayyiban. Dan minta petunjuk, tunjuki saya. Bicara perlu petunjuk, ngambil keputusan perlu petunjuk. Apapun kita memerlukan hidayah Allah. Dan kita minta. Dan Allah menyimak siapa yang minta dengan serius, siapa yang minta cuma komat kamit mulutnya saja. Dan minta diselamatkan kita. Selamatkan, sembuhkan ya. Wa'afini, diselamatkan kita ini. Dari berbagai hal, termasuk dari penyakit. Wa'fu anni, minta dimaafkan ini, minta dihapus semua jejak dosa, aib, sehingga seperti pohon dicabut ke akar-akarnya, seperti jalan di padang pasir, lalu bekas jalan kita diembus angin, sehingga bersih dari jejak. Demikian, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai kita merasa sholat padahal ya asal-asalan, dan kita tidak merasa malu dengan sholat yang buruk, tidak ada merasa bersalah. Jadi istighfarnya tuh tidak ada aja, kecuali istighfarnya juga basa-basi, astagfirullah, 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 dan tidak merasa ini merupakan sholat yang lalai, padahal fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, begitulah bahan renungan kita. Ya, cukup. Terima kasih yang berada di Kodam di Pontianak hari kemarin. Masya Allah. Senang sekali silaturahimnya. Ayo, Pep. Pertanyaan, Pep. Minum ya. Izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
bagi sahabat yang ingin bertanya, yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu dan yang berada di Zoom boleh raise hand. Baik, dari Zoom sudah ada yang bertanya. Ah, Assalamualaikum, Apakah sholat jamaah pahala khusus bisa didapat dari imamnya? Dan mohon penjelasan tentang tidak sholat berjamaah di masjid cenderung tidak bisa dipercaya, Nggak jelas, Beb. Cenderung gimana? Ada pertanyaan, ada dua tuh. Ya. Ya, yang pertama, apakah pahala sholat khusyuk bisa didapat dari imamnya, dan mohon penjelasannya, yang tidak sholat berjamaah di masjid cenderung tidak bisa dipercaya. Ya, begini. Ada dua pertanyaan ya. Imam memenuhi syarat sebagai imam, baik ke kemampuan Al-Qur'annya, pemahamannya, kehusuannya. Itu sudah nikmat besar kalau Allah menakdirkan kita menjadi makmum seorang imam yang memiliki kualifikasi imam yang baik. Kita mendapat banyak kebaikan karena cara sholatnya benar. Kemudian ruhiyah dalam bacaan sholatnya juga berpengaruh. Tetapi sholat kita ya tergantung kita juga diantaranya. Kalau kita wudunya tidak benar, berarti tidak sah sholatnya walaupun imam khusyuk. Imam membaca tapi pikiran kita ngelantur kemana-mana, yang dicatat ya pikiran kita. Jadi jangan sampai imamnya sudah bagus, kita malah semena-mena asal ikut-ikutan tahu-tahu salam saja. Ya tentu Allah yang maha tahu semua kualitas sholat kita. Lalu bagaimana? Ya memang orang yang jarang sholat ke masjid, terutama sholat subuh ya, ini bacakan. Orang yang tidak sholat subuh ya kecenderungan, orang munafik itu sulit sekali eh, sholat ke masjid, terutama sholat subuh dan isya. Nih, cari dalilnya ya, bacakan dalilnya maksudnya. Di antara ciri, tapi ini bukan munafik ini ya, bukan munafik akidah, tapi munafik akhlak. Jadi dia Islam, dia tidak mau menjadi orang yang disebut tidak Islam. Dia benar-benar merasa Islam, tapi malas sekali ke masjid, enggan ke masjid. Sebentar, sebetulnya sudah disiapkan dari ini. Nah ini. Jadi ciri orang yang munafik, orang mukmin itu melihat dosa seperti melihat gunung, takut gunung itu roboh. Tapi yang munafik melihat dosa seperti melihat lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga dengan sekali kibasan lalat itu akan pergi. Nah, jadi kemunafikan tuh cirinya adalah nganggap remeh dosa, gampang. Tapi orang yang beriman, merasa dikejar-kejar dosa dan merasa akan menjadi tersiksa sengsara karena dosa, sehingga membuat dia bersegera tobat. Lalu jika perbuatan baik membuat kamu gembira, dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti engkau orang yang beriman. Nah itu diantaranya ya. Hei sebentar belum ketemu. Nah orang-orang yang munafik itu kalau sholat itu malas ya. Karena dia merasa beban sholat itu. Ya surat atau ayat 54. Kasala itu ya, ilawahum kasala, benar ini ada. Dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Dan mereka juga tidak menafkahkan walai yungfikuna illa wahum, mereka tidak menafkahkan hartanya kecuali ila wahum karihun, kecuali dengan enggan.
Dan ayat lainnya sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, ini yang munafik asli ya. Mereka berdiri untuk sholat, Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah Azza wa Jalla kecuali sedikit sekali. Nah, begitulah orang-orang yang munafik. Dan sholat yang paling berat bagi yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Maka harus diperjuangkan betul ya, karena memang pahala sholat isya berjamaah itu separuh malam dianggap sholat terus-menerus, sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Tapi ya kita tidak boleh menghakimi orang yang belum ke masjid, wah ini orang-orang munafik. Nggak, ada yang belum tahu ilmunya, ada yang belum diajak, ada yang sudah mau tapi ada masalah. Ya banyak hal yang membuat orang belum ke masjid, dan kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Gitu, Pip. Baik, A. Selanjutnya ini dari Zoom sudah ada yang raise hand. Bapak Beni, silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa ketemu lagi lewat Zoom dengan AA. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, AA, kadang-kadang kan di musola di tempat saya ini imamnya nggak ada, dan saya itu kadang-kadang disuruh jadi imam gitu, AA. Tapi Ya, saya kan merasa bacaan saya itu kan lagi proses belajar, khawatirnya ada kesalahan atau gimana itu, dan akan merubah apa arti ya makna. makna. Nah itu gimana, ya kadang-kadang saya jadi imam gitu, disuruh sama teman-teman di sini gitu kan, tapi satu sisi saya khawatir gitu, itu gimana ya, A? Ya, Bapak sekarang temui yang bacaan Qur'annya sudah benar, baik, dan Bapak ngecek sendiri. Mbak Hmm, Fatihahnya, ayat-ayat, surat-surat pendeknya. Nanti kalau sudah dicek oleh ahlinya, kita akan tahu mana yang salahnya berat, mana yang hanya kurang sempurna, ya. oh, Nah, kalau gitu kita sudah bisa mengukur diri kita bukan hanya oleh perasaan kita, tapi oleh alat ukur yang benar, yaitu ahlinya. Nanti kata guru yang ngaji itu, oh Bapak sudah benar, hanya kurang sempurna, ini bacaan ini tinggal diperhalus, tidak merubah arti. Nah, kita kan sudah regreg. Tapi kalau kita hanya kira-kira, pada mungkin kita sudah benar, tapi setan membisikin supaya kita ragu. Nah, kata kuncinya ke ahlinya, ya. baik, baik, makasih, A. Jazakumullah khair. Dan yang Assalamualaikum. semangat memperbaiki diri, dan tidak bisa tanpa guru. Baik, A. Harus ada gurunya. Jadi, Ya, terima kasih, A. ya sama-sama harus dipercepat Assalamualaikum. proses belajarnya. Baik, Jangan baik. santai ya, nuhun. Assalamualaikum. Silakan, Beb. Baik, A. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari Instagram. AA, kalau ingin memperbaiki agama dan akhlak, dari mana saya harus memulai, A? Usia saya sudah termasuk lansia, tetapi pengetahuan agama saya sangat minim, A. Izin, A, sepertinya terputus.
Putus ya, Beb. Iya, terputus. Ya maaf ya, ini ternyata internetnya terputus dari A. Silakan. Baik, AA izin membacakan ulang. AA, kalau ingin memperbaiki agama dan akhlak, dari mana saya harus memulai, A? Usia saya sudah termasuk lansia, tetapi pengetahuan agama saya sangat minim. Ya dimulai dari tobat, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampuni selama ini saya menyia-nyiakan waktu. Kemudian udah itu minta ya Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Harus minta ke Allah. Ya Allah beri saya ilmu. Tiap pada subuh ini kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Itu doanya ya. Kita harus minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang manfaat, kemudian diberi rizki yang baik, dan diberi oleh Allah amal-amal yang diterima oleh Allah, bukan hanya amal. Nah, udah gitu, minta kepada Allah juga. Kalau berguru-guru kemana, siapa, lewat apa, harus minta. Karena Allah mengetahui. Tapi kesadaran kita kurang ilmu, itu juga merupakan pertolongan Allah. Karena ada orang yang, maaf ya, kurang ilmu, tapi dia tidak menyadari dirinya kurang ilmu. Jadi merasa sudah pinter aja sehingga tidak mau belajar. Padahal ciri orang yang bekal diselamatkan Allah, diberikan kebaikan, cirinya adalah yufaqihu fiddin, dibuat oleh Allah paham agama. Nah, nanti belajar, eh, datang ke majelis taklim, itu yang paling utama, yang gurunya memang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya ya. Juga bisa lewat media sosial seperti sekarang ini. Juga banyak belajar dari para ulama, dari guru-guru yang ada di YouTube, di medsos ya, yang bagaimana yang jelas keilmuannya, jadi bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Guru-guru yang ilmunya mantap gitu dan akidahnya mantap, keyakinannya benar, bersih, itu bicaranya beda. Ya, bicaranya tentang Allah itu bulat, yakin ke Allahnya tuh. Tidak ada ragu-ragu. Nah, ini mahal. Kalau dapat guru yang yakin kepada Allah, ini sangat beruntung. Karena memang ilmu terpenting yang paling utama harus dipelajari adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah supaya kita bisa bertauhid. Benar la ilaha illallahnya, tidak salah keyakinannya ya, menuhankan Allah itu. Dan pasti menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan Al-Qur'an. Tidak sekepikirnya, semena-mena, tidak ya. Itu benar-benar menggunakan dalil yang sangat dipertanggungjawabkan, Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Ini kalau bagi AA ya, pertama lihat akidahnya dulu, ini bersih tidak, bertauhid ke Allahnya ini. Karena kalau sudah dan apa cirinya? Mantap saja, ajeg, tenang, mantap bicaranya tuh. Terasa keyakinan pada diri beliau itu nanti akan terasa oleh kita dan itu membantu kita yakin. Kemudian bisa dilihat dari apalagi ya, mesti dalil-dalilnya itu ada dalilnya. Nah, walaupun mungkin tidak melimpah ruah, tetapi setiap kali bicara ada dalil yang sahih, yang hasan, yang bisa dipertanggungjawabkan dan disepakati. Lalu apalagi cirinya? Cirinya adalah selain yakin juga penuh kasih sayang ke umat manusia, itu juga ke makhluk, rahmatan lil alamin. Jadi
sayang gitu ke manusia, ke orang yang beriman sayang, ke manusia yang lain juga sayang. Sayangnya itu adalah ingin orang lain dapat hidayah, ingin orang-orang yang belum Islam itu bisa lebih paham Islam. Jadi tidak penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, kecuali marah dengan apa yang Allah marah, benci dengan yang Allah benci. Nah, sifat kasih sayang ini akan membuatnya melahirkan kelembutan, kelembutan dalam ucapan, tutur. Karena ini suka belajar dari guru-guru yang lembut hatinya gitu ya. Tapi tentu saja bukan semata-mata lembut, tapi lahir dari kerasa lah. Ini tuh tidak ujub, tidak arogan, kerasa itu. Lalu apalagi sedikit melakukan kesia-siaan. Min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi makin tinggi kualitas keyakinan, keilmuan, dan kebersihan hati bisa dilihat dari sedikit melakukan yang sia-sia. Jadi nyaris setiap patah katanya tidak ada yang sia-sia karena ditolong Allah ya. Perbuatannya juga tidak sia-sia, dan ini berguru kepada yang seperti ini akan sangat menolong kita mengenal Allah dengan lebih baik, mengenal Rasulullah dengan lebih yakin, mengenal amal-amal yang utama yang harus kita perbuat, dan sangat berefek ya kepada hati kita untuk bisa mengamalkannya. Begitu kurang lebih. Senang kemarin haji 26 hari, punya waktu sangat banyak untuk mencoba menambah keilmuan, dan Masya Allah efeknya keyakinan makin meningkat, semangat beramal juga ada perubahan. Begitulah. Gitu Pip, sudah habis waktunya Pip. Ya, 5 menit lagi. Ada pengumuman kah, apa yang harus diumumkan? Belum ada info. Ya, Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Berterima kasih ini dari Direktorat Pendidikan. Terima kasih kepada para orang tua yang menitipkan santri baru di Bandung 639 orang. Ya, di Serua juga sudah mulai martabak penerimaan penerimaan pendidikan sudah memulai ya perkenalan. Dan di Batam juga kita ada SD, ada SMP, SMA. Sudah dimulai juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah ini 755 santri pendidikan formal baru, mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Semua ini adalah amanah. Tanda kesuksesan bukan dari jumlah santri barunya, tapi kesuksesan itu kalau bisa mempertanggungjawabkan amanah ini sebaik-baiknya. Ini berat ya. Ini yang masuk dalam pendidikan formal dari SD. Bagi yang akan kuliah ada di Darut Tauhid STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, masih membuka. Dan ada program-program lainnya, yaitu seperti program masa keemasan, program Baitul Quran, program STF, sekolah STF ya, sekolah diniyah formal, sekolah agama yang formal. Ada juga itu grupnya, ini masuk dalam grup yayasan pesantren, ada daurah kolbiah, silakan. Ada juga yang pelatihan-pelatihan untuk pensiun, pelatihan penerimaan karyawan baru. Silakan, ini ada di namanya DTI ya, tempat pelatihan-pelatihan. Dan bagi yang ingin hanya hari Sabtu Ahad saja mesantrennya, selamat bergabung dengan Angkatan 47 SSG. Santri Siap Guna. Coba Pip ditayangkan yang mau
mau ikutan pelatihan santri siap guna sudah dimulai untuk angkatan baru. Terima kasih sahabatku sekalian. Allah Maha mendengar, semoga Allah mengampuni niat dan ucapan yang salah dan hanya menghujamkan ke hati kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kepada Allah, ilmu yang membuat hidup kita lebih bermanfaat bagi makhluk Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.